Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 13, Ajakan Penegakan. Sinfasyang Sutra Teratai episode 1384 menyimpulkan bab ajakan penegakan untuk mengawali bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Dimanapun ada orang yang mencari dharma, para bodhisattva akan pergi ke sana dan berdiam dengan tiada gentar. Kami akan membabarkan dharma menakjubkan ini dan mempertahankan ikrar untuk menyebarkan sutra agar batin Buddha dapat tentram dan tiada kegelisahan. Kami akan menyebarkan sutra pada era kemunduran dharma mendatang, dapat sabar menahankan apa yang memang sulit ditahankan. Bodhisattva telah bertekad untuk menyebarkan sutra di dunia. Ini adalah sutra terakhir yang ingin disampaikan Buddha di dunia, yaitu Sutra Teratai. Harapan mendasar Buddha yang sebenarnya. Ini adalah tujuan utama kedatangan Buddha di dunia, yaitu berharap meninggalkan dharma menakjubkan ini di dunia. Ketika orang bersentuhan dengan dharma, dapat mempraktikkannya dalam tindakan nyata, dapat membawa kedamaian bagi dunia dan menyucikan hati manusia. Ini adalah pemikiran Buddha. Juga tujuan Buddha datang ke dunia, berharap para makhluk tercerahkan, mulai dari mengungkapkan menuju tercerahkan. Selama proses ini, harus ada orang yang mewariskan dharma. Buddha memulai dan mengungkapkan dharma untuk para makhluk agar tercerahkan. Selama proses ini, setelah Buddha memasuki parinirwana, siapa yang mewariskan dharma kepada para makhluk? Inilah yang paling dikhawatirkan Buddha. Harapan mendasar Buddha agar dharma selamanya ada di dunia. Maka Buddha sangat ingin merekrut orang-orang yang mampu, karena Buddha di tahun-tahun terakhirnya, yang paling dibutuhkan adalah ada orang yang mewariskan dharma. Di bab-bab sebelumnya dari bab guru dharma, sudah sangat jelas Buddha merekrut orang yang berbakat demi dharma. Merekrut orang berbakat dengan sangat tulus, memberi peramalan kepada murid juga merupakan sebuah harapan. Semua orang membina diri menerima ajaran dari Buddha. Buddha juga berharap para murid dapat dengan tulus menyebarkan dharma, meskipun selama puluhan tahun. Murid yang dia ajar tidaklah sedikit. Namun, di dunia ini, Buddha membabarkan kepada semua orang tentang penderitaan dan sebab penderitaan. Prinsip kebenaran ini adalah abadi. Semua juga demikian. Di mana tempat ada kehidupan, semua yang berada di dunia saha akan merasakan banyak penderitaan. Penderitaan ini berasal dari dalam batin. Setiap niat pikiran yang muncul menciptakan sangat banyak karma. Kegelapan batin menimbulkan delusi. Karena delusi sehingga menciptakan karma dan menjadi terikat, menyebabkan banyak benih sebab, kondisi, buah, dan balasan. Demikian terus-menerus mengakumulasi ketidaktahuan dan penderitaan. Para murid telah memahami dan melihatnya, bukan hanya mendengarkan Buddha mengajarkan tentang penderitaan. Sesungguhnya, setiap orang telah merasakan penderitaan ini. Prinsip kebenaran dari terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Semua orang telah memahaminya. Batin mengalami proses muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Semua orang juga telah paham sepenuhnya, tidak berdaya, dan kenyataan dari lahir menjadi tua, sakit, dan mati.
memberi mereka perasaan yang lebih mendalam. Usia di dunia saha sangat pendek. Semua orang merasa dunia saha bukanlah tempat yang ingin mereka tempati selamanya. Oleh karena itu, setiap orang mencari pembebasan, meninggalkan dunia saha ini, dan pergi ke tempat yang diinginkan, meskipun telah menerima ramalan dari Sang Buddha, berharap berada di negeri lain, menyebarkan dharma, memberi manfaat kepada para makhluk. Tidak berarti datang ke dunia saha, ini adalah wujud keakuan. Buddha mendidik kita harus mengikis sifat kita yang egois. Jika semua orang ingin berada di suatu tempat, mereka harus membangkitkan tekad dan praktik dalam tindakan nyata, harus mempunyai keberanian. Namun, para murid bertekad untuk ke dunia lain. Jadi, kita bisa membayangkan suasana hati Sang Buddha, membayangkan sebagai berikut. Telah berumur, demikian perhatian terhadap para makhluk dari 3 alam, merupakan guru dari 3 kelompok alam. Masihkah ada yang bisa melanjutkan membimbing para makhluk? Ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran, kewelas asihan terhadap 4 kelahiran ini, menyayangi. Masih ada orang yang bisa menyayangi para makhluk di 4 kelahiran. Suasana hati seperti itu sepertinya tidak ada yang bersedia, sehingga suasana hati Sang Buddha sangat kecewa dan sedih. Beliau melihat sekeliling dengan matanya. Para bodhisattva ini melakukan kontak mata dengan Sang Buddha, sehingga mereka semua telah memahami isi hati Sang Buddha dan memenuhi keinginan Buddha, serta semua orang bersedia untuk berikrar. Selama beberapa hari ini, semuanya adalah untuk menggambarkan kondisi batin Sang Buddha. Suasana hati para pembina diri di dunia saha dan para bodhisattva yang telah membangkitkan tekad luhur, bersedia untuk mengabdikan diri, bahkan juga telah memahami dunia saha yang penuh dengan penderitaan. Makhluk hidup sulit untuk dibimbing di masa depan. Dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan di masa depan. Orang-orang yang akan semakin jahat, semakin keruh, semakin sulit untuk dibimbing. Para bodhisattva ini telah memahami semua ini dan juga telah mengungkapkan kepada Sang Buddha. Sang Buddha, jangan khawatir, harap Anda dapat tenang. Setelah Anda memasuki parinirwana, kami semua akan membimbing makhluk hidup. Di tempat-tempat yang menjadi perhatian Sang Buddha, kami akan memikul tanggung jawab ini. Kami akan memberi perhatian di tempat-tempat ini. Kami akan menjaga, dan kami juga akan menyebarkan dharma. Kami akan menyebarkan dharma yang menakjubkan ini ke seluruh dunia dan mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Meskipun terdapat berbagai macam kesulitan, kami telah siap secara mental. Kami akan bisa menghadapi kenyataan yang ada. Kami akan bersabar. Inilah para bodhisattva. Jadi, dimanapun ada orang yang mencari dharma, para bodhisattva akan pergi ke sana. Para bodhisattva dimanapun orang membutuhkan atau bersedia mencari dharma. Mereka pasti bertindak sebagai guru yang tidak dipanggil. Mereka akan pergi ke sana untuk mengajar dan membimbing para makhluk. Ini adalah hati seorang bodhisattva. Sama seperti kita, selama beberapa hari ini, pada bulan Maret 2017, Insan Ceci mengadakan acara internasional. Ada baksos pengobatan gratis yang diselenggarakan di Kamboja. Baksos pengobatan gratis di Kamboja.
Ada insan cuci yang berasal dari 5 negara, yang datang dari Singapura, Malaysia, Vietnam, penduduk lokal Kamboja, dan lain-lain. Demikian bergabung untuk mengadakan baksos pengobatan gratis berskala besar selama 3 hari. Di lokasi tersebut terdapat sangat banyak orang miskin dan menderita. Di dalam sana banyak orang yang telah sakit entah sudah berapa lama. Ada beberapa tempat yang benar-benar sudah ketinggalan zaman. Beberapa orang lanjut usia dan masyarakat desa sudah kehilangan penglihatan mereka. Relawan Ceci dengan segera mengumumkan pengobatan gratis, memberitahu mereka bahwa setiap orang boleh datang. Bagi penderita katarak yang matanya tidak dapat melihat, akan ada dokter bedah mata yang akan mengoperasikan untuk mereka. Saat mereka mendengarnya, mereka ketakutan. Mereka takut untuk datang. Mengapa mereka takut untuk datang? Mereka mengatakan, itu seperti mencabut seluruh bola mata, mencucinya, dan meletakkan kembali. Ini adalah pemikiran mereka, dibiarkan begitu saja, sehingga mereka kehilangan penglihatan. Para relawan terus-menerus pergi ke daerah terpencil untuk membujuk mereka agar datang. Para dokter dengan hati-hati menjelaskan prosedurnya, menenangkan pikiran mereka. Setelah pikiran mereka tenang, dokter melakukan operasi. Sesudah melakukan operasi, mereka dengan segera dapat melihat. Maka mereka sangat berbahagia. Mereka dari perasaan takut hingga dapat melihat cahaya lagi. Entah sudah berapa dekade mereka tidak dapat melihat. Namun sekarang mereka sudah dapat melihat. Ini adalah pengobatan gratis yang sangat berhasil. Para relawan dari berbagai negara berkumpul di tempat yang penuh dengan penyakit dan penderitaan. Orang-orang di sana yang pengetahuannya masih belum terbuka. Namun, Insan Ceci tetap bersumbangsi dengan sabar dan penuh cinta kasih. Demikian juga saat ini, di banyak negara, Insan Ceci berupaya keras mendaki gunung, menyeberangi lautan. Insan Ceci dari setiap negara berkumpul di satu negara. Dengan cara demikian bersumbangsi, benar-benar berhasil. Ada insan Ceci dari Ekuador, Brazil, Argentina, Amerika yang telah bergabung bersama. Setelah berkumpul di Ekuador, apa yang perlu dilakukan? Setiap orang harusnya masih mengingat hal ini. Tahun lalu, tahun 2016, pada tanggal 16 April, Ekuador tiba-tiba diguncang oleh gempa. Gempa yang sangat dahsyat ini merusak banyak kota dan desa di negara itu. Gempa yang membawa dampak sangat parah. Banyak rumah-rumah yang rusak dan hancur. Pemandangan yang mengerikan saat itu juga sama. Mereka meminta bantuan Ceci. Insan Ceci di Amerika Serikat bertanggung jawab menangani ini. Mereka berangkat dari Amerika Serikat untuk mempersiapkan. Namun masalah bahasa menjadi kendala. Tidak semua orang di dunia memahami bahasa Inggris. Oleh sebab itu, kita membutuhkan insan Ceci dari Amerika Selatan seperti Argentina, Brazil, Paraguay. Insan Ceci pada saat itu berkumpul di tempat itu untuk membantu penerjemahan bahasa. Mereka juga dari berbagai negara yang berbeda. Insan Ceci bergabung untuk penanganan bencana dan juga membantu penerjemahan bahasa. Kali ini tentu saja Insan Ceci Amerika Selatan dan Insan Ceci Amerika Serikat akan bergabung dan bekerja sama. Jadi kali ini kembali ke sana melakukan apa? Karena sewaktu kami di sana, kami akan membersihkan puing-puing satu gereja. Gereja itu sepenuhnya telah roboh.
ada 3 biarawati berada di tempat itu. Relawan Ceci melihatnya dan langsung mendekatinya. Baru kami memahami situasi mereka, bahwa setelah gereja ini dirobohkan, kapan mereka baru bisa membangunkannya kembali? Rekonstruksinya masih belum terlihat. Mereka mengirimkan informasi ini kembali karena pada saat itu melalui program Cash for Work untuk membantu mereka membersihkan puing-puing. Informasi ini dikirim kembali, mendengar tentang ketiga biarawati ini dan mendengar mereka ingin membangun gereja kembali, tetapi masih belum dapat direalisasikan dalam waktu yang dekat. Negara itu menganut agama Katolik, jadi asalkan warganya mempunyai keyakinan agama yang benar, maka pasti ada cara untuk membimbing hati masyarakatnya ke arah kebaikan dan pikiran menjadi damai. Gereja ini adalah pusat keagamaan di kota. Karena demikian, kami mempertimbangkan membantu mereka membangun kembali. Jadi, kali ini kembali ke sana untuk membangun kembali gereja. Gereja ini terdapat pastor dan biarawati. Kita mengungkapkan kesediaan kita dan sangat berterima kasih. Dengan demikian, ini adalah proyek internasional yang melampaui batas negara dan agama. Sangat membuat orang terharu. Ini adalah peristiwa besar. Beberapa hari ini, tahun 2017, mereka mulai melakukan pembangunan konstruksi. Insan Ceci pun merasakan sukacita. Mereka juga sudah kembali. Masing-masing ada yang pulang ke Amerika Selatan dan Amerika. Mereka memulai konstruksi. Beginilah caranya. Saat dunia membutuhkan bantuan, maka kita pun pergi ke sana untuk membantu. Oleh karena itu, dimanapun ada orang yang mencari dharma, dimanapun dibutuhkan bantuan, maka Bodhisattva akan pergi ke sana. Di setiap minggu ini, kita selalu membutuhkan pemikiran batinia. Harus memiliki bersatu hati, harmoni, saling mengasihi, dan saling gotong royong. Di setiap tempat ada bodhisattva yang seperti ini, yang siap untuk mobilisasi dari negara manapun. Insan Ceci ada di negara manapun. Oleh karena itu, dapat dikatakan, dimanapun ada orang yang mencari dharma, para bodhisattva akan pergi ke sana dan berdiam dengan tiada gentar. Di mana dibutuhkan bantuan, maka ke sanalah saya akan pergi. Pergi ke sana untuk bersumbangsi. Setelah bersumbangsi, kita akan membabarkan dharma untuk mereka. Jadi, saat peletakan batu pertama, mereka mengundang pemuka agama mereka, Uskup Agung Lorenzo Manabi, untuk memimpin acara peletakan batu pertama, biarawati, pastor, dan lain-lain. Penduduk lokal pun berdatangan. Mereka semua melihat ini adalah organisasi Buddhis, tetapi mereka datang dan bekerja sama dengan kita. Cinta kasih universal ini adalah abadi. Maka itu, adanya cinta kasih akan dapat memupuk kesabaran yang abadi. Asalkan ada cinta kasih, segala macam kesulitan akan dapat ditaklukkan. Ini adalah anugerah dan kebaikan. Bersumbangsi demi para makhluk adalah sebersit niat dari batin yang penuh cinta kasih. Inilah apa yang dikatakan oleh pastor dan biarawati setempat. Di dalam ayat Alkitab juga mencatat demikian. Betul, setiap Buddha mempunyai ajaran yang sama, agama yang memberikan pengajaran benar, mempunyai arah tujuan yang jelas dan benar. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ini terdapat di dalam Alkitab mereka. Salah satu ayat dari Alkitab mencatat demikian, dalam ajaran Buddha kita, itu bersifat abadi
terus-menerus, tak pernah terputus. Di tempat manapun terdapat penderitaan, berdiam dengan tiada gentar, akan pergi ke tempat itu dan memberi pertolongan. Bukan saja bantuan materi, juga memberikan dharma, serta menyatukan kekuatan cinta kasih sedemikian. Maka, agama tidak membedakan nama dan istilah yang mempunyai arah tujuan yang sama, berarti cinta kasih agung tanpa pamrih. Maka, Bodhisattva juga demikian. Kami akan membabarkan dharma menakjubkan ini. Tiga tiada di dunia. Semua orang bisa memperagakannya. Semua orang juga bisa bernyanyi bersama, menyanyikan lagu tiga tiada di dunia. Tidak ada perbedaan agama. Pastor, biarawati, dan insan ceci memberikan inspirasi di sana. Isyarat tangan diperagakan dengan sangat indah. Suara nyanyian sangat merdu, menyanyikan lagu tiga tiada di dunia. Maka ini sedang membabarkan dharma, mempertahankan ikrar untuk menyebarkan sutra agar batin Buddha dapat tentram dan tiada kegelisahan. Kita semua dapat mengemban tanggung jawab dimanapun Sang Buddha tidak ada. Kita juga sama demikian. Maka kekuatan ikrar agung ini membuat Sang Buddha tenang. Tidak lagi karena hal demikian khawatir. Kami akan menyebarkan sutra pada era kemunduran Dharma mendatang. Kita semua dengan demikian di waktu yang lama di masa mendatang. Meskipun dia sangat keruh, kita dapat memperdulikannya. Kita dapat menggunakan Dharma ini dengan berbagai jenis metode untuk tinggal di dunia. Dapat sabar menahankan apa yang memang sulit ditahankan, tak tertahankan sekalipun. Kita mampu bertahan. Ini adalah membangkitkan tekad dan membangun ikrar dari semua orang. Kita harus sangat bersungguh hati untuk menghayati naskah sutra sebelumnya yang dikatakan oleh para bodhisattva adalah, Bhagawan tentu sudah tahu, pada dunia penuh kekeruhan, para biksu jahat tidak tahu kalau metode terampil dari Buddha adalah dibabarkan sesuai kondisi dan kapasitas. Mereka akan berkata kasar dan bermuka cemberut pada kami. Berulang kali mereka akan mengusir kami agar menjauh dari stupa dan wihara. Terhadap segala kejahatan demikian, karena kami mengingat perintah Buddha, semuanya akan kami tahankan. Sutra Teratai Bab 13, Ajakan Penegakan. Demikian banyak kesulitan yang dikatakan di atas dalam kekeruhan dan energi kotor yang sangat berat, bahkan menunjukkan citra dari agama sendiri-sendiri. Ulat dalam tubuh singa yang menggerogoti daging singa itu, artinya para praktisi ajaran Buddha sendiri yang nantinya akan merusak sangha. Diri sendiri menjelek-jelekkan metode pelatihan diri sendiri, dharma sejati yang menakjubkan. Dia menjadikannya ciptaan sendiri, yang ditulis sendiri, yang disusun sendiri. Ini adalah perdebatan aliran sesat dan lainnya. Dengan berbagai jenis metode untuk menjelek-jelekkan di masa mendatang, harus membabarkan dharma benar. Pada dasarnya sangat tidak mudah. Kesulitan yang dihadapi bertumpang tindih, harus memiliki keberanian, harus berwelas asih, harus berani untuk melindungi dan menegakkan dharma ini. Sehingga kita harus bersungguh hati, harus memahami dan menghayati hati Sang Buddha. Harus belajar dari bodhisattva yang demikian, membangkitkan ikrar agung. Selanjutnya, naskah sutra ini. Sekiranya di daerah pedesaan atau perkotaan terdapat orang-orang yang mencari dharma,
Kami semuanya akan pergi ke sana untuk membabarkan Dharma yang dipercayakan oleh Buddha kepada kami. Kami adalah para utusan dari Tathagata, berada tanpa gentar di tengah-tengah orang banyak. Kami akan membabarkan Dharma dengan baik, berharap Buddha berdiam dalam kedamaian. Sutra Teratai bab 13, ajakan pendegakan. Kita akan dapat sangat memahaminya. Bodhisattva membangkitkan ikral, ingin sampai di setiap tempat. Sekiranya di daerah pedesaan atau perkotaan, tidak peduli apakah itu kota besar, desa kecil, sama saja, asalkan tempat tersebut ada orang mencari Dharma. Di pedesaan, perkotaan, metropolitan, ataupun di kabupaten, tidak peduli dimanapun, terdapat orang-orang yang mencari Dharma. Jika di dalamnya, di tempat tersebut ada orang yang ingin mencari Dharma. Sekiranya di daerah pedesaan atau perkotaan terdapat orang-orang yang mencari Dharma, desa pemukiman, kota bertembok, atau kota kecil, sebagai tempat berdiam bagi orang-orang di mana mungkin ada orang yang mencari Dharma agung, dimanapun ada orang yang mencari Dharma, maka itu adalah tempat ke mana para bodhisattva harus pergi sebagai respon, guna membabarkan Dharma menakjubkan ini dengan tiada gentar. Dimanapun ada orang yang mencari Dharma, asalkan ada tempat di mana orang mencari, tidak peduli bagaimana mencarinya, tempat di mana orang mencari, itu adalah tempat kemana para bodhisattva harus pergi sebagai respon. Para bodhisattva ini merespon, dimanapun tempatnya, maka sudah sewajarnya harus pergi ke tempat tersebut. Karena menyayangi dan melindungi para makhluk memiliki yang mereka cari. Seharusnya harus tiba di tempat tersebut, guna membabarkan Dharma menakjubkan ini dengan tiada gentar. Harus bersumbangsi, tidak takut, meskipun banyak biksu di era yang dipenuhi dengan kekeruhan. Tetapi kami juga tidak takut. Ini semua adalah suara hati para bodhisattva ini. Kami semuanya akan pergi ke sana untuk membabarkan Dharma yang dipercayakan oleh Buddha kepada kami. Kami sekalian akan datang ke tempat berdiam dari mereka, guna membabarkan Dharma menakjubkan dan tiada tara yang dipercayakan oleh Buddha. Jadi, kami semuanya akan pergi ke sana untuk membabarkan Dharma yang dipercayakan oleh Buddha kepada kami. Tidak peduli bagaimanapun, saya akan tiba di sana. Kita semua dapat di tempat tersebut untuk waktu yang panjang maupun pendek. Kami semuanya bersedia di tempat tersebut. Tidak akan karena menerima pengucilan, lalu kami pergi. Tidak akan kami akan selamanya di tempat tersebut. Menyesuaikan dengan yang dibutuhkan. Berdiam di tempat tersebut. Tidak peduli panjang, pendek, datang dan pergi. Semuanya adalah demi untuk memberi perhatian kepada para makhluk. Kami akan berada di tempat tersebut. Jadi, dipercayakan oleh Buddha kepada kami, Dharma yang dipesankan oleh Sang Buddha. Kami akan bersumbangsi di tempat tersebut. Kami adalah utusan dari Tathagata, berada tanpa gentar di tengah-tengah orang banyak. 800.000 koti manusia suci pada tingkatan senior yang memiliki kekuatan gaib yang dapat dipergunakan secara leluasa dan kekuatan dari jalan kebenaran yang mencukupi, mampu menjadi utusan Tathagata untuk membabarkan Dharma di dunia jahat, penuh kekeruhan pada era kemunduran Dharma. Mereka berada di tengah-tengah orang banyak untuk membabarkan Dharma dan telah memperoleh kemaha tidak gentaran, berbeda dari para bodhisattva, pemula, dan arhat yang disebutkan sebelumnya. Kami adalah para utusan dari Tathagata, berada tanpa gentar di tengah-tengah orang banyak. Kita semua merupakan bagian dari ajaran Sang Buddha.
kita harus melakukan semua perihal yang diinginkan Buddha. Kita adalah utusan Sang Buddha, orang yang diutus. Kita semua akan berusaha sekuat tenaga, sehingga 800.000 koti sangat fasih dalam perihal ini. Orang yang telah mencapai kesucian, para suciwan ini memiliki kekuatan gaib. Sebenarnya banyak Buddha dari 10 penjuru, termasuk Buddha Sakyamuni, telah mencapai tahap kesucian ini. Buddha pada masa kuno atau Buddha masa sekarang adalah yang maha tersadarkan, yang memiliki kekuatan gaib, sehingga dapat mengerti kekeruhan yang akan terjadi di dunia pada masa yang akan datang. Terdapat sekelompok utusan yang mengemban tugas membangkitkan tekad untuk menyebarluaskan semua orang yang diutus Sang Buddha. Seharusnya berada di tempat ini, para Buddha dapat membuktikan, dapat memahami kita, sehingga kekuatan dari jalan kebenaran Sang yang mencukupi mampu di dunia jahat penuh kekeruhan pada era kemunduran Dharma. Orang ini telah pergi begitu lama, sehingga demikian datang dan pergi. Sang Buddha seharusnya dapat memahami, mengerti akan kekuatan tekad kita yang datang dan pergi, kekuatan moral kita, sehingga jalan yang kita tempuh ke depannya menjadi memadai, dapat meningkatkan jiwa kebijaksanaan. Pada masa kemunduran Dharma yang dipenuhi kekeruhan ini, oleh karena itu menjadi utusan Tathagata untuk membabarkan Dharma. Kekuatan kita seharusnya cukup. Kita sangat berpengalaman, datang dan pergi. Sang Buddha seharusnya memahami kita, karena kita adalah utusan yang diutus oleh Tathagata. Oleh karena itu, Buddha seharusnya percaya kepada kita, dan Buddha seharusnya merasa tenang. Oleh karena itu, mereka berada di tengah-tengah orang banyak untuk membabarkan Dharma dan telah memperoleh kemaha tidak gentaran. Kita dapat di hadapan orang banyak, dimanapun dan dalam situasi apapun. Tidak peduli bagaimana lingkungannya, di mana membabarkan Dharma tidak akan ada masalah. Tidak peduli dengan kekuatan apa, tidak peduli dengan mental apapun. Bagaimana menyusahkan, kita tidak akan peduli. Berbeda daripada bodhisattva, pemula, dan arahat yang disebutkan sebelumnya. Kita sangat senior dengan para murid yang telah melakukan peramalan dari Sang Buddha. Telah membangkit tekad bodhisattva, tetapi mereka hanya tekad awal saja. Tekad awal, niat dan ikrar itu dengan ini saja tidak cukup. Jadi, mereka merasa takut terhadap dunia saha. Mereka merasa bahwa mereka sendiri, kekuatan mereka belum cukup. Mereka memiliki keyakinan yang kuat dalam diri kami sendiri, kekuatan kami cukup. Sang Buddha sendiri seharusnya juga percaya kepada kami, memahami prinsip kebenaran kami. Datang dan pergi dalam jalan bodhisattva dengan kekuatan yang sangat cukup, kualifikasi yang cukup. Buddha tidak perlu khawatir. Kami akan membabarkan Dharma dengan baik, berharap Buddha berdiam dalam kedamaian. Mereka akan mempertahankan dan menyebarkan sutra, berharap Buddha tidak merasa khawatir dan berdiam dalam kedamaian. Sehingga kami akan membabarkan Dharma dengan baik, berharap Buddha berdiam dalam kedamaian. Kami semua dapat mengikuti ajaran yang dibabarkan Sang Buddha. Kami semua bisa menerima ajaran ini. Kami juga bahkan bisa menyebarkan Dharma ini sampai ke masa depan. Menyebarkan Dharma sampai ke masa depan yang tak terhingga. Bahkan pada era yang dipenuhi kejahatan sekalipun. Kami pun masih bersedia menyebarkan Dharma ini. Jadi kami akan membabarkan Dharma dengan baik. Berhadap Buddha berdiam dalam kedamaian. Mohon Buddha dapat berdiam dalam ketenangan. Inilah yang dikatakan para bodhisattva untuk membuat Buddha tenang. Mereka begitu mengerti hati Buddha.
begitu tulus dikarenakan telah menerima ajaran Sang Buddha, maka mereka harus memiliki dedikasi besar dan tekad agung, bersedia untuk menerima ajaran Buddha dan dilanjutkan ke masa depan. Terus-menerus tidak terputus, inilah yang disebut sebagai ketulusan. Ketulusan untuk menyelamatkan semua makhluk. Inilah hati Bodhisattva Agung. Berikutnya, naskah sutra demikian berkata, kami di hadapan Tathagata dan para Buddha dari 10 penjuru membangkitkan ikrar seperti ini. Buddha sendiri tahu akan maksud hati kami. Sutra Teratai bab 13, ajakan penegakan. Kami semua berada di hadapan Buddha Sakyamuni, bahkan hadir juga para Buddha dari 10 penjuru. Sungguh banyak para Buddha dari 10 penjuru yang seharusnya bisa menjadi saksi kami, dan hadir juga para bodhisattva yang telah mencapai tingkatan tanpa kemunduran. Mereka yang bisa memahami keinginan hati Sang Buddha yang mencapai tingkatan tanpa kemunduran ini seperti Manjusri, Maitreya, Avalokitesvara, Samantabhadra, dan lainnya. Sangat banyak yang merupakan bodhisattva, mahasattva. Mereka semua telah mencapai tingkatan tanpa kemunduran dan sejak waktu awal telah mendapatkan pencapaian. Kemudian kembali datang ke dunia manusia untuk membantu Buddha, untuk membimbing semua makhluk. Para bodhisattva ini juga ada yang membangkitkan tekad agung, sama seperti kita semua, bodhisattva dunia. Kita telah dekat sekali dengan hati Buddha, telah memahami Buddha, mengerti hati Buddha, sehingga mohon Buddha agar tidak khawatir. Kami di hadapan Tathagata dan para Buddha dari 10 penjuru. Para bodhisattva yang tak mundur lagi ini memenuhi keinginan Buddha. Maka mereka datang di hadapan Buddha dan para Buddha belahan raga yang datang jauh-jauh dari 10 penjuru. Bahkan semua belahan raga Buddha dari 10 penjuru datang berkumpul. Ini artinya bahwa semua Buddha Dharma, semuanya berkumpul. Pelatihan diri semua orang sangat kokoh, asalkan mendapat bimbingan dan ajaran dari Buddha, kebenaran sejati ini datang kembali. Ini juga adalah belahan raga Buddha. Ini adalah semangat dari Buddha Sakyamuni. Prinsip Buddha Sakyamuni, semua dharma menakjubkan kembali berkumpul. Ini adalah naskah terakhir pada bab ini, bab ajakan penegakan. Membangkitkan ikrar seperti ini, Buddha sendiri tahu akan maksud hati kami. Dengan berani membangkitkan ikrar mendalam dan berat, dengan kekuatan gaib dari Buddha, tentu sudah tahu akan kekuatan ikrar yang besar dan kokoh dari kami sekalian. Jadi, membangkitkan ikrar seperti ini. Setelah para bodhisattva mendengarkan dharma kebenaran sejati memasuki batin, belahan raga Buddha, itu adalah dharma di mana semuanya telah kembali pada tempat semula. Semuanya kumpul bersama untuk membangkit ikrar mereka, yakni membangkitkan ikrar seperti ini. Buddha sendiri tahu akan maksud hati kami. Semua orang dengan berani membangkitkan ikrar mendalam dan berat. Para bodhisattva ini telah kembali membangkitkan ikrar dengan kekuatan gaib dari Buddha. Tentu sudah tahu akan kekuatan ikrar yang besar dan kokoh dari kami sekalian. Sang Buddha seharusnya dapat memahami kita. Bagian ini sepenuhnya menyebutkan bab ajakan penegakan. Tidak peduli kita menghadapi lingkungan yang bagaimana jahatnya, ada sekelompok bodhisattva seperti ini yang bersedia. Sang Buddha mengajak semua orang demi Dharma untuk merekrut orang yang berbakat. Para bodhisattva ini bersedia memikul. Buddha mengajak para bodhisattva membangkit ikrar. Oleh karena itu disebut
bab ajakan penegakan. Dua syair ini menunjukkan ajakan penegakan. Satu syair lagi membuat kesimpulan. Pertanyaan: kekuatan gaib dan kekuatan kebijaksanaan daripada bodhisattva ini adalah tak terbayangkan. Sekalipun mereka membabarkan Dharma pada era kemunduran Dharma. Siapa yang berani tidak percaya? Lalu, mengapa mereka masih mengatakan tentang bermacam-macam orang jahat tadi? Ada orang yang bertanya demikian. Kekuatan gaib dan kekuatan kebijaksanaan dari para bodhisattva ini. Kekuatan gaib dan kebijaksanaan para bodhisattva ini tak terbayangkan, sekalipun mereka membabarkan Dharma pada era kemunduran Dharma. Siapa yang berani tidak percaya? Ini semuanya adalah bodhisattva besar. Bodhisattva yang tidak akan mundur. Ketika mereka demikian mewariskan Dharma, ada para makhluk di zaman kemunduran Dharma yang tidak berani mempercayai mereka. Bagaimana bisa ada biksu yang demikian jahat? Lalu, mengapa mereka masih mengatakan tentang bermacam-macam orang jahat tadi? Jadi mengapa dikatakan akan ada biksu jahat? Betapa jahatnya di masa kemunduran Dharma. Ada para bodhisattva yang memiliki kemampuan dan berpengalaman, telah benar-benar mencapai jalan bodhisattva agung. Mereka membabarkan Dharma di dunia. Bagaimana mungkin ada orang yang berani menghadapi mereka yang jahat? Bagaimana mungkin ada biksu jahat? Kembali menjawabnya. Ada tiga hal ingin agar mereka yang sebelumnya telah berikrar untuk menyebarkan sutra tahu terlebih dahulu kalau pada era kemunduran Dharma akan ada kejahatan-kejahatan itu. Ini adalah agar di tempat pelatihan tersebut, dalam kitab sutra sudah tertulis seperti ini. Para bodhisattva ini melihat bahwa semua orang tidak berani untuk berikrar. Namun, mereka keluar untuk berikrar, untuk mengatakan bahwa pada era kemunduran Dharma yang dipenuhi dengan kekeruhan, akan ada kejahatan-kejahatan yang demikian. Ini adalah untuk mengingatkan semua orang. Jika Anda ingin berikrar, walaupun bertemu dengan hal demikian, juga tidak usah takut. Ini adalah sejenis memberi semangat. Andai kata nantinya bertemu dengan kondisi seperti ini, maka harus menahankan segala hal-hal yang sulit ditahankan. Ini adalah meramalkan masa depan di ladang pelatihan ini. Akan terjadi kondisi seperti ini. Oleh karena itu, ingin kita mengetahuinya terlebih dahulu masa mendatang. Ketika kita menyebarkan sutra, bertemu kesulitan, kita juga harus mewaspadai diri sendiri. Juga harus menyemangati diri kita sendiri. Pada zaman Buddha, ada pesan seperti ini. Pada zaman Buddha, para bodhisattva ini telah membangkitkan tekad seperti ini. Giat bersemangat dengan gagah berani. Kita harus meneladani para bodhisattva ini. Ini adalah demi para makhluk di masa mendatang, memberi kita sebuah dorongan psikologis, sehingga tidak lagi takut ketika kesulitan datang. Ini adalah untuk memberi semangat kepada orang di masa mendatang. Ketika bertemu kesulitan juga, jangan takut. Ini adalah pada masa Buddha berdiam di dunia. Para bodhisattva ini telah pernah mengatakan seperti ini. Sebenarnya, pada masa Buddha telah dikatakan sulit untuk menyebarkan sutra ini. Mulai dari bab metode terampil, mengatakan sulit untuk menegakkan sutra ini. Sehingga Sariputra memohon 3 kali. Buddha selalu mengingatkan bagaimana sulitnya untuk membabarkan sutra ini.
Kita di sini mendengarkan Bodhisattva berulang-ulang mengatakan sulit. Ada biksu yang demikian jahatnya datang memfitnah para praktisi sendiri yang menfitnah. Kondisi ini telah ada, apalagi orang awam. Yang kedua adalah ingin agar para praktisi yang kelak datang untuk mendengarkan Dharma tahu akan adanya kesalahan ini dan hendaknya membalik dari jalan sesat untuk kembali ke jalan kebenaran. Sutra ini, selain orang yang membabarkan sutra ini mengalami kesulitan, batinnya ada persiapan untuk membangkitkan hati yang gagah berani. Yang kedua, supaya orang yang datang mendengar sutra ini mengetahui sutra ini adalah benar seperti yang dibabarkan Buddha. Karena sewaktu kemudian hari mendengar sutra juga akan ada yang menfitnah. Menfitnah, ini adalah hal yang telah diperkirakan oleh Sang Buddha. Bila kita ditarik ke sana, harus segera balik kepala, membalik dari jalan sesat untuk kembali ke jalan kebenaran. Ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu ingin agar bagawan memberikan jalan bagaimana bertahan dalam menghadapi kesulitan. Bagaimana mencegah kesulitan itu? Hendak memusnahkan cara yang sulit itu, yaitu harus ada memungkinkan 5 jenis guru Dharma. Semuanya berdiam dalam kedamaian dan kebahagiaan. Ini yang disambung pada kemudian hari, masa mendatang. Bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Bab ini telah sampai di sini. Selanjutnya adalah bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, yaitu hendak bagaimana menyebarkan Dharma, bagaimana mengatasi berbagai kesulitan di dunia. Bisa membabarkan Dharma demikian, membabarkannya dengan sukacita. Yang mendengar bersukacita, yang membabarkan bersukacita. Demikian baru ada guru Dharma yang bagaimana membabarkan sutra. Bisa membabarkannya dengan sukacita. Inilah pada bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita harus berterima kasih kepada Buddha dan Bodhisattva. Demikian diatur antara sesama semuanya pas-pasan, membuat kita yang bersiap-siap untuk membabarkan sutra ini di masa mendatang. Ada demikian banyaknya kesulitan. Bagaimana caranya supaya kita bisa melewatinya? Ini sangat berterima kasih pada Buddha dan Bodhisattva yang bersusah payah mendidik kita. Pada sutra teratai, makin dibabarkan, makin bersukacita, dapat merasakan kesungguhan hati para Buddha dan Bodhisattva. Terhadap dunia, inilah tujuan utama daripada Buddha datang ke dunia ini, membuka dan menunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha kepada para makhluk agar mereka memahami dan memasukinya, sehingga bila kita tersadarkan memahami harapan mendasar Buddha, kita akan bersukacita menerimanya, sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati